Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Godly Family, setiap orang butuh kekuatan. Ada yang mencari kekuatan dari harta, ada yang mencari pada jabatan, ada yang mencari dari motivasi diri atau dukungan orang lain. Ada juga yang mencari dari pasangan hidup atau teman. Tetapi ada kalanya semua itu tidak cukup. Saat badai hidup datang, penyakit, kegagalan, penolakan, pengkhianatan, kekuatan manusia terbatas. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ada satu kekuatan yang tidak pernah gagal, Injil Yesus Kristus. Paulus menulis surat Roma ini bukan dari tempat nyaman, tapi dari hidup yang penuh penderitaan dan penolakan. Meski demikian, ia berkata, "Aku tidak malu akan Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah." Injil bukan sekedar informasi tentang Yesus, melainkan transformasi hidup. Injil memberitakan bahwa kita yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita dan bangkit memberi hidup yang baru. Kekuatan Injil bukan sekedar mengubah perilaku, tetapi mengubah hati kita. Dari mati menjadi hidup, dari musuh Allah menjadi anak Allah. Paulus tahu bahwa mengikut Kristus berarti menghadapi resiko, ditolak, dianiaya, bahkan mati syahid. Tapi ia tidak malu karena Injil lebih berharga daripada penerimaan dunia. Demikian juga kita hari ini. Banyak anak muda, banyak orang-orang masa kini takut dicemooh karena iman. Pekerja takut kehilangan kesempatan karena integritas. Keluarga takut dianggap aneh karena memilih untuk setia pada Tuhan. Tetapi Injil memberi kekuatan dan keberanian untuk tetap berdiri teguh dan setia. Kekuatan Injil bukan hanya untuk Paulus, tetapi juga untuk setiap orang percaya. Dari masa ke masa kita melihat banyak orang biasa yang dipakai Allah luar biasa karena Injil. Hidup mereka jadi bukti nyata bahwa Injil bukan dongeng, melainkan kuasa yang hidup. Salah satu contohnya adalah seorang remaja Kristen bernama Rachel Joy Scott. Ia adalah korban pertama penembakan di sekolah Columbine High School tahun 1999. Sebelum meninggal, Rachel sudah menuliskan dalam jurnal pribadinya, "Aku ingin hidupku menjadi dampak. Jika satu orang bisa menjangkau satu orang, mungkin aku bisa mengubah dunia." Pada hari penembakan, pelaku bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih percaya kepada Tuhan?" Rachel dengan berani menjawab, "Yes, I do." Jawaban itu membuat ia kehilangan nyawanya, tapi justru kesaksian hidupnya hidup sampai hari ini. Jutaan orang di seluruh dunia terinspirasi dari imannya. Mengapa Rachel bisa setia sampai mati? Karena ia memegang Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Hidupnya membuktikan bahwa kuasa Injil tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memberi keberanian untuk hidup benar sampai akhir. Godly Family, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh percaya Injil adalah kekuatan Allah? Jika kita merasa lemah karena dosa, ingatlah, Injil punya kuasa untuk mengampuni dan memulihkan kita. Jika hari ini kita takut ditolak dunia, ingatlah, Injil memberikan keberanian untuk berdiri teguh dan setia sampai akhir. Jika kita merasa hidup kita kecil, tidak berarti, ingatlah, Injil memakai kita untuk membawa dampak besar, sama seperti Rachel Joy Scott dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam Alkitab. Kekuatan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Injil yang hidup di dalam kita. Mari kita jalani hidup ini dengan keyakinan yang sama dengan Paulus. "Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Hidup kita mungkin singkat, tetapi jika kita menghidupi Injil dan hidup dalam Injil, hidup kita akan berdampak kekal. Mari kita hidup
dengan penuh pengharapan di dalam Injil. Seberapa sulit, seberapa besar penderitaan yang kita alami saat ini, mari kita memandang dan hidup berdasarkan Injil yang memberikan kekuatan pada kita itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Injil-Mu yang adalah kekuatan Allah. Ampuni kami ketika kami lemah dan sering malu bersaksi. Ampuni kami kalau kami ragu akan kuasa Tuhan. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk hidup setia sampai akhir. Pakai hidup kami agar berdampak dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.